Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safitri Zahra Helhid dengan NIM 23109260. Saya berasal dari kelompok 07 Praktikum Sistem Digital. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai percobaan satu modul 2 dengan kondisi 19, yaitu buatlah rangkaian JK flip-flop dan D flip-flop seperti gambar pada modul dengan ketentuan input yaitu B0-nya bernilai 1, B1-nya 0, dan B2 sampai B6-nya itu dalam keadaan don't care atau diabaikan. Dan eh, untuk LED diganti dengan logic probe. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu flip-flop. Jadi flip-flop adalah rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil, di mana kondisi stabilnya ini berupa high dan low, serta flip-flop dapat menyimpan satu bit informasi. Flip-flop ini memiliki dua buah output, yaitu key dan key complement, di mana nilai key complement adalah kebalikan dari output utama, yaitu key. Nah, di sini kita memiliki dua buah flip-flop. Di bagian kiri adalah D flip-flop dan bagian kanan adalah JK flip-flop. Kita akan membahas terlebih dahulu untuk D flip-flop. Untuk D flip-flop ini, inputan dari set dan reset. Di sini kita memiliki set dan reset yang keadaannya itu adalah aktif low. Dia dianggap aktif ketika inputnya 0. Kemudian di sini untuk set dan resetnya ini terhubung ke B1 dan reset terhubung ke B0. Dan untuk input D-nya terhubung dengan saklar B5 dan clocknya terhubung dengan saklar B6. Sini input key itu H4 dan input key complement itu H3. Nah, di sini untuk flip-flop D, sesuai dengan kondisi ketentuan, di sini B0 kita bernilai 1 dan B1-nya bernilai 0. Sehingga di sini yang aktif itu adalah kondisi set and reset. Set and reset ini akan memaksa output untuk mengeluarkan output itu sesuai dengan input dari set and reset tersebut. Nah, di sini berarti karena B0 itu bernilai 1, maka R ini bernilai 0. Karena dia aktif low. Nah, kemudian untuk B1 ini dia bernilai 0. Kemudian untuk setnya ini bernilai 1. Sehingga output dari key itu adalah 1, 0. Nah, jika kita balik, jika B0-nya yang bernilai 1 dan B1-nya yang bernilai jika B0-nya yang bernilai 0 dan B1-nya yang bernilai 1, maka di sini keadaan set akan eh, low dan R-nya akan high sehingga nilai key adalah 0 dan key komplementnya adalah 1. Nah, lalu apa yang terjadi ketika keduanya sama-sama bernilai low? Ketika set dan resetnya bernilai low, maka B1 dan B0-nya ini sama-sama kita aktifkan. Nah, di sini set dan resetnya telah bernilai 0. Maka di sini yang akan dibaca oleh output adalah masukan dari D. Di sini D kita bernilai 0. Nah, maka ketika kita ubah clock, maka dia akan bernilai 0. Begitupun jika kita ubah dia bernilai 1, maka dia key-nya akan bernilai 1. Nah, kemudian ketika set dan resetnya itu bernilai sama-sama 0, sama-sama 1, maka di sini eh, outputnya akan mengeluarkan 1-1, di mana nilai ini adalah kondisi terlarang. Karena kondisi seharusnya adalah key complement ini mengeluarkan nilai yang berkebalikan dengan nilai key. Nah, karena kondisinya satu-satu, maka dianggap sebagai kondisi terlarang atau tidak sesuai dengan logika flip-flop. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya untuk bagian D flip-flop. Kemudian kita akan berpindah ke JK flip-flop. Di sini set and resetnya juga terhubung ke B1 dan B0. Kemudian untuk J-nya terhubung ke B2. Dan K-nya itu terhubung ke B4, sementara clock-nya terhubung ke B3. Di sini kita memiliki output H7 dan H6. Nah, sama seperti tadi, untuk set dan reset, dia akan memaksa flip-flop untuk mengeluarkan output sesuai dengan set and reset. Nah, kita lanjut saja ke logika untuk
inputan J dan K-nya. Di sini kita kita logikakan low untuk kedua inputan dari set and reset. Nah, di sini J-nya itu bernilai satu dan K-nya bernilai satu. Di tabel kebenaran dapat kita lihat ketika, sebentar, kita cobakan dulu dengan kondisi satu dan nol. Nah, kita cobakan dengan satu dan nol, kemudian kita klik clocknya. Di sini ketika J-nya satu K-nya nol, J1 dan K0, maka di tabel kebenaran keluar key-nya itu adalah satu dan key komplementnya itu nol. Nah, ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Kemudian jika J-nya nol, K-nya satu, nah maka dia akan mengeluarkan nol dan satu. Kemudian untuk kondisi keduanya itu bernilai satu, nah maka clock-nya ini akan mengubah kondisi pengaruh pada output key-nya adalah posisinya itu terbalik. Sehingga setiap kita lakukan perubahan clock, dia akan membalikkan posisi. Nah, saat keduanya berlogikakan low, maka tidak akan terjadi perubahan atau tanpa perubahan di sini. Nah, mungkin sekian saja penjelasan saya untuk kondisi 19 pada percobaan satu modul 2 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.